Saudara-saudari yang terkasih, kita jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Sabtu 1 Oktober 2022. Pesta Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus, seorang perawan dan pujangga gereja sekaligus pelindung misi. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan Sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius bab atau pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Pada waktu itu datanglah murid-murid kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar dalam kerajaan surga?" Lalu Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka dan berkata, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan siapa saja yang merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Siapa saja yang menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku." Saudara-saudari yang terkasih, di dalam masyarakat seringkali atau pada umumnya, anak-anak itu dipandang sebagai warga kelas 2, dipandang sebagai mungkin sekedar beban, dan sering diabaikan atau bahkan dilecehkan. Namun dalam kerajaan surga, mereka dipandang sebagai warga kelas 1. Bagaimana hal ini harus direfleksikan atau kita renungkan penalarannya? Pada kenyataannya, sifat seperti anak-anak adalah syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga. Jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Matius 18 ayat 3. Bagi Yesus, anak-anak adalah model kekudusan dan kerendahan hati yang harus dihargai, dihormati, dan dilindungi. Bahkan Yesus sering merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Bahkan Yesus sendiri merendahkan dirinya untuk masuk ke dalam dunia ini sebagai seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, mengapa model anak-anak menjadi syarat mutlak agar dapat masuk ke dalam kerajaan surga? Ingatlah akan sifat dan sikap anak-anak kecil itu yang dapat menerima tanpa syarat dan tersenyum tanpa alasan, mengampuni teman-temannya dan melupakan perselisihan dalam waktu yang tak lama, dan menaruh kepercayaan tanpa mencoba mengetesnya terlebih dulu, menerima apa yang dikatakan orang-orang dewasa dengan mudah. Maka kita sebagai orang dewasa yang dapat bersifat dan berperilaku seperti anak-anak itu diyakini bisa melaksanakan perintah Allah untuk mengasihi Allah secara total. Tidak hanya meyakini, tetapi sungguh dapat mempercayai Allah dan sesama. Saudara-saudari yang terkasih, Santa Teresia kecil mengajarkan jalan kecil, yaitu jalan kerendahan hati bagi kita. Ia percaya dan membuktikan dalam hidup Yesus sendiri bahwa dalam menjalani hidup seperti anak kecil, ia cepat mencapai kematangan rohani. Sebab Tuhan sungguh menyambut jiwa yang menyerahkan diri sepenuhnya kepada Bapa seperti seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, kita dapat belajar kerendahan hati yang dimiliki seorang anak kecil untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Kerendahan hati merupakan suatu kebajikan di mana seseorang hidup apa adanya tanpa berpura-pura dan semata-mata hidup untuk menyenangkan hati Allah. Kesempurnaan dimulai dengan menghadapi kenyataan dengan jujur, dan inilah yang dimaksudkan dengan kerendahan hati seorang anak kecil. Saudara-saudari yang terkasih, Kitab Suci menempatkan kehormatan bagi anak-anak kecil dalam kerajaan Allah, lalu mengaitkan anak-anak kecil dengan keharmonisan zaman yang akan datang, di mana anak kecil dapat hidup damai bersama siapa saja, bahkan terhadap alam marga satwa. Misalnya, Kitab Yesaya menggambarkan Firdaus sebagai sebuah tempat di mana seorang anak kecil akan bermain-main dekat liang ular tedung
tanpa dilukai, malah memiliki kuasa atas hewan atau binatang yang kejam seperti serigala dan macan tutul dan lain sebagainya. Saudara saya terkasih, sesuatu yang tidak mungkin, tetapi itulah gambaran kenyataan yang akan dialami di masa mendatang. Sementara Injil hari ini mengharapkan kita untuk mempertimbangkan sifat dan sikap anak-anak dalam diri kita sendiri, dalam hidup sebagai orang beriman. Namun hal ini janganlah diartikan sebagai sifat kekanak-kanaan, merengek, manja, menuntut, dan sebagainya. Melainkan orang dewasa yang menghayati iman kepercayaan kepada Tuhan dengan sifat dan sikap seperti anak kecil, yakni bersikap rendah hati, merasa selalu damai, taat patuh, dan bahagia karena merasa dekat dengan Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Yesus, Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Oleh kuasa Roh Kudus-Mu, bentuklah diriku agar kembali seperti anak kecil, memiliki kerendahan hati dan berkenan kepadamu, sehingga dengan demikian aku pun dapat masuk ke dalam kerajaan-Mu. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.